Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengikuti rangkaian KTT BRICS 2025 di Rio de Janeiro Minggu pagi waktu setempat. Sejumlah isu strategis di tingkat global akan menjadi pembahasan tentunya dalam kabar Merah Putih kali ini, dan kabar tersebut akan membuka kabar Merah Putih kali ini. Pemirsa, bersama saya Shena Damayana, inilah kabar Merah Putih selengkapnya hanya untuk Anda. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengikuti rangkaian KTT BRICS 2025 di Rio de Janeiro Minggu pagi waktu setempat. Sejumlah isu strategis di tingkat global akan menjadi pembahasan 11 negara anggota BRICS serta sejumlah negara mitra strategis BRICS. Bertempat di Museum Seni Modern di Rio de Janeiro, Brazil, pembukaan konferensi tingkat tinggi atau KTT BRICS 2025 membahas isu-isu multilateral hingga pengelolaan tatanan dunia. Pada hari pertama gelaran BRICS, Presiden Prabowo Subianto bersama para pemimpin negara dalam forum BRICS akan membahas isu strategis di sektor perdamaian dan keamanan, tata kelola global, hingga forum ekonomi bisnis dan artificial intelligence atau AI. Thank you. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan ke Brazil untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi BRICS di Rio de Janeiro. Presiden Prabowo akan bertemu Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva pada 7 Juli 2025. Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan ke Brasil dijadwalkan menghadiri konferensi tingkat tinggi BRICS, Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Presiden didampingi sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. KTT BRICS digelar di Rio de Janeiro pada tanggal 6 dan 7 Juli. Saat tiba di Rio de Janeiro, Presiden Prabowo disambut para diaspora yang berharap kerjasama kedua negara makin kokoh. Presiden Prabowo dijadwalkan bertemu Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva pada 7 Juli 2025. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan dalam pertemuan dengan Presiden Lula da Silva, Presiden Prabowo kemungkinan juga membahas insiden pendaki Brasil Juliana Marins yang meninggal dalam pendakian di Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dari Rio de Janeiro, Yohanes Leonardo TV One mengabarkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara resmi membuka perayaan ulang tahun ke-18 Punguan Simbolon Dohot Boruna Indonesia atau PSBI yang digelar bersama dengan Rapat Kerja Nasional tahun 2025. Dalam sambutannya, Gibran menyampaikan harapan agar PSBI dapat terus melibatkan generasi muda agar tetap relevan di era digital dan globalisasi serta mampu menjaga kerukunan berbudaya. Gibran juga menyampaikan salam dari Presiden Prabowo Subianto yang saat ini menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri. Dirinya juga menekankan pentingnya peran komunitas budaya dalam membangun Indonesia yang maju dan toleran. Ketua Komisi 1 DPR hari ini menguji atau melanjutkan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Para calon dubes menyampaikan paparan sesuai visi Presiden Prabowo Subianto. Komisi 1 DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon duta besar pada hari Sabtu dan Minggu. Mekanisme uji kelayakan calon dilakukan secara rahasia dan sesuai dengan aturan. Para calon duta besar menyampaikan paparan sesuai visi Presiden.
paparan para dubes ini bukan visi dan misi pribadi, tapi menerjemahkan visi dan misi Presiden terkait dengan negara tempatan. Bagaimana mereka menguasai persoalannya dan bagaimana mereka membangun kinerjanya dan target-target apa yang akan mereka lakukan. Ya, pada prinsipnya semua dubes yang ditunjuk oleh Presiden ini prioritas yang sama pentingnya. Walaupun kalau di dalam diplomasi itu ada penggolongan berdasarkan grade ya, ukuran-ukuran tingkat nilai strategisnya bagi Republik Indonesia. Total ada 24 calon dubes yang diuji. 12 calon sudah diuji pada hari Sabtu dan 12 calon diuji pada hari Minggu. Hasil uji kelayakan dilaporkan dalam rapat paripurna pada hari Selasa. Dari Jakarta, Margareta Novita Adin Hudaya, TV One mengabarkan. Kita ke kabar lainnya pemirsa, hujan deras yang melanda Jakarta sejak Minggu siang membuat sejumlah wilayah terdampak banjir. Akses jalan terputus akibat banjir dan ratusan rumah warga terendam banjir. Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Minggu siang membuat akses jalan Haji Nawi menuju Pondok Indah, Jakarta Selatan terputus. Nampak genangan air merendam akses jalan membuat kendaraan roda 2 maupun roda 4 terpaksa berhenti. Intensitas hujan yang tinggi membuat arus lalu lintas di Jalan TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan lumpuh. Genangan air setinggi pinggang orang dewasa membuat pengendara motor mogok. Genangan yang terjadi di ruas jalan ini saat hujan deras diduga karena saluran drainase yang tak mampu menampung debit air hujan hingga meluap ke jalan. Curah hujan tinggi dan air kiriman dari Bendungan Katulampa Bogor, Jawa Barat membuat MTSN 23 Jakarta di Pejaten Timur terendam banjir. Banjir membuat peralatan sekolah seperti bangku dan meja belajar, bahkan speaker ikut terendam air. Hingga malam hari, sejumlah wilayah di Jakarta masih tergenang banjir. Seperti yang terjadi di RW 3 Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Air setinggi 1 meter merendam pemukiman warga di Jalan Wijaya Gang Langgar. Sebagian kendaraan motor warga juga ikut terendam. Tidak hanya di Petogogan, hujan deras sejak Minggu sore juga membuat komplek Pondok Karya terendam air setinggi 120 cm hingga Minggu malam. Usai dikepung banjir pada hari Minggu kemarin, Gubernur Jakarta Pramono Anung pada Senin pagi memantau langsung pengerukan Kali Irigasi Bekasi di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Pengerukan Kali Cakung ini berlangsung pasca terjadinya banjir di sejumlah wilayah Jakarta. Menurut Pramono, banjir di Jakarta disebabkan banjir kiriman, banjir rob, dan banjir karena hujan deras di tempat yang terjadi bersamaan. Karena memang baru pertama kali dalam kepemimpinan saya selama 4 bulan ini, inilah banjir yang terjadi bersamaan. Yang pertama adalah banjir kiriman, yang kedua adalah banjir karena curah hujan yang ada di tempat di Jakarta, yang ketiga pas bersamaan rob atau permukaan air lautnya naik. Pasti masyarakat Jakarta banyak yang tidak mengetahui bahwa permukaan air laut Jakarta baru turun jam 10.30 tadi malam. Pengerukan akan dilakukan sepanjang lebih dari 5 km. Pengerukan kali di pinggir-pinggir Jakarta menjadi kebijakan prioritas utama, termasuk di Kali Cakung, yang menurutnya bila tidak dirawat berpotensi menjadi pemicu banjir. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemerintah Indonesia akan berikan bantuan 10.000 ton beras kepada Palestina. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian akan memberikan bantuan 10.000 ton beras kepada Palestina.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman usai pertemuan dengan Menteri Pertanian Palestina Rex Bashir Salimia di kantor Kementerian Pertanian Senin pagi. Menurutnya bantuan beras tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, Indonesia dan Palestina resmi menjalin kerjasama dalam bidang pertanian untuk komoditas padi dan hortikultura. Palestina akan menyumbang teknologi yang mencakup irigasi hingga para tenaga ahli untuk mengembangkan lahan pertanian di Sumatera Selatan dan Kalimantan seluas 10.000 hingga 20.000 hektar. Yang pertama adalah atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, beliau memberikan perintah pada kami untuk memberi bantuan pada saudara kita di Palestina 10.000 ton beras dan akan dikirim tergantung dubes Palestina yang ada di Indonesia. Kapan saja bisa dikirim, kami serahkan berasnya. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Mohaimin Iskandar menargetkan 1.000 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di pondok pesantren dapat beroperasi pada bulan Agustus mendatang. Peresmian secara simbolis dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG, program makan bergizi gratis, dilakukan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Mohaimin Iskandar di pondok pesantren Hajroh Bashir As-Salafiyah Kajen dan Ya Fatimah Tayu, Pati, Jawa Tengah. Dalam kesempatan itu, Mohaimin menjelaskan pendirian dapur SPPG di pondok pesantren diharapkan dapat menjadi salah satu kekuatan yang mendukung percepatan program makanan bergizi gratis tersebut. Hal ini juga merupakan bagian dari program pemerintah untuk meningkatkan pemenuhan gizi santri. Dari pembangunan 1.000 SPPG untuk pesantren di Indonesia, masing-masing dapur akan melayani sekitar 3.000 santri. Untuk bisa pelayanan SPPG ini kita dorong pesantren menjadi bagian dari percepatan untuk bisa pelayanan makan bergizi gratis untuk sekolah dengan melibatkan pesantren. Karena itu saya berharap pesantren menjadi salah satu kekuatan yang mensupport percepatan. Ada berapa yang terus pokoknya kita terus berikhtiar sebanyak-banyaknya. 3.000 sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI jalani praktek memasak di atas kapal perang KRI Makassar 590 dan KRI Surabaya 591 di dermaga Semampir Baru, Mako Armada 2 Surabaya, Jawa Timur. Mereka berasal dari 7 wilayah pengiriman, Kendari, Makassar, NTB, NTT, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dan akan berlatih selama 3 bulan. Agenda ini merupakan bagian dari pelatihan sebagai personil mendukung program prioritas nasional makan bergizi gratis atau MBG. Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI merupakan inisiatif langsung Presiden Prabowo Subianto dalam mempersiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Kita ke kabar lainnya pemirsa, Polda Metro Jaya hari ini memanggil Roy Suryo CS untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait laporan soal ijazah Joko Widodo. Selain Roy Suryo, ada 5 orang yang hari ini menjadi terlapor dalam undangan Polda Metro Jaya, diantaranya Egy Sujana, Rismon Sianipar, Rizal Fadilah, Kurnia Triroyani, serta Rustam Effendi. Roy Suryo baru saja selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Kita segera bergabung ke Polda Metro Jaya bagaimana jalannya pemeriksaan Roy Suryo hingga siang hari menjelang sore ini. Kita bergabung dengan jurnalis TV One,
Virgi Dainas di Polda Metro Jaya. Silakan Virgi. Sengketa hukum antara klien kami dengan Saudara Joko Widodo dan sudah dikanalisasi melalui laporan Saudara Joko Widodo dan sudah masuk kategori leg spesialis. Karena ini leg spesialis tentu leg spesialis derajat leg generalis. Artinya ketentuan undang-undang atau hukum khusus yakni delik aduan terkait pencemaran dan juga terkait fitnah mengesampingkan pasal-pasal umum, entah itu pasal 160, 28 ayat 2, 28 ayat 3, dan pasal-pasal lain yang tidak relevan dan tidak ada kaitannya dengan aktivitas penelitian dari yang dilakukan oleh klien kami. Dan kami perlu sampaikan, bukan hanya para peneliti ya, Pak Roy Suryo dan Pak Rismon Hasiolan, tapi juga tadi ada sejumlah pihak lain yang diundang untuk klarifikasi yang kami dampingi, misalnya Pak Egy Sujana, juga ada Bu Kurniati Reoni dan Bang Rizal Fadilah, termasuk satu lagi Bang Rustam Effendi. Jadi semua dalam pendampingan kami, dan yang paling penting untuk diketahui bahwa kami tadi juga sudah menyampaikan dan nanti akan ada penyampaian secara rinci dari para terperiksa ya, para terundang, jangan terperiksa lah, nanti dianggap sudah BAP lagi ya. Para terundang yang memberikan klarifikasi, bahwa yang paling penting bahwa kami saat ini sedang fokus untuk mempersiapkan diri dalam rangka gelar perkara khusus yang akan dilaksanakan pada hari Rabu di Biro Wasidik Mabes Polri, dan sekaligus kami mengundang media untuk besok hadir karena kami juga akan kompres dan menghadirkan sejumlah ahli yang sudah ada di sini juga akan kami hadirkan, dan kami juga mengundang Dr. Muhammad Taufik dari Solo untuk bisa hadir. Nah, itu pengantar dari kami, dan untuk lebih rinci saya minta dari Pak Roy Suryo untuk menjelaskan tadi bagaimana prosesnya dan apa keterangan yang disampaikan sehingga sampai baru sekarang keluar. Silakan Pak Roy. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama terima kasih, kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para penyidik di Polda Metro Jaya, khususnya di Reskrim dan juga kepada Kapolda atas pemeriksaan yang sangat-sangat profesional dan sangat komprehensif. Jadi artinya kami ini menghormati ya tugas masing-masing. Jadi artinya kami tetap datang sesuai dengan undangan, dan ini adalah undangan yang kedua. Ya gitu, karena undangan pertama kami memang sepakat untuk tidak hadir karena undangan itu tidak jelas ya. Tidak ada nama terlapornya, tidak ada lokus dan tidak ada tempusnya. Jadi tidak ada lokasi dan tidak ada waktunya. Nah, ternyata bagus dengan kami tidak hadir, kemudian dengan adanya kami minta untuk ada terlapornya, maka ketika tadi sudah ada nama terlapornya, nah itu ada hak di dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 28, hak asasi manusia. Kalau kita sudah menjadi terlapor, maka kita berhak untuk tidak memberikan keterangan, ya, karena itu hak dari kita. Buat apa kita memberikan keterangan kalau ternyata keterangan itu malah nanti akan digunakan untuk menjerat kita dan teman-teman semuanya. Yang kedua, benar sekali apa kata tadi Bang Kosinudin ya, bahwa mereka itu yang lapor-lapor ini, yang lapor ini aneh gitu loh. Karena itu adalah tidak ada kaitan hukumnya, tidak ada saudara, hubungan darah dia dengan Joko Widodo. Ya gitu. Jadi aneh kalau mereka kemudian merasa ikut menjadi yang harus melaporkan, gitu terhina-hinanya, serendah-rendahnya itu nggak ada. Dan juga lucunya mereka mendalilkan beberapa pasal ya, terutama 160 yang itu sifatnya adalah penghasutan, dan mungkin mereka tidak mengerti atau lupa, jadi harus belajar dulu bahwa pasal penghasutan itu 160 itu sudah ada putusan MK yang buat itu adalah menjadi delik material, bukan lagi delik formil. Jadi harus ada korban yang dihasut, dan yang dihasut itu membuat kerusuhan atau membuat keonaran secara nyata gitu. Jangan dibalik, jangan mereka yang buat kerusuhan, tapi orang lain yang kemudian merasa karena adanya dihasut oleh kami. Jadi kan aneh sekali kalau kemudian itu didalilkan. Kemudian pasal 28 ayat 2 yang kebetulan saat itu juga nyatakan, kebetulan saya ikut mengawal undang-undang itu dan merancang undang-undang itu dari awal. Undang-undang ITE nomor 11 2008 direvisi menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, direvisi lagi menjadi Undang-Undang nomor 1 tahun 2024. Itu ketika saya berada di DPR Komisi 1, kami ikut mengawal. Jadi salah penerapan pasal itu 28 ayat 2 itu yang itu mentautkan antara SARA. Mana akibat SARA? Suku, agama, ras dan antar golongan yang kami buat. Kemudian tentang kebohongan yang kemudian menimbulkan keonaran di ayat 3-nya. Juga nggak ada juga. Jadi karena itu tidak ada semua, maka kami tadi sepakat ya, kami hanya diperiksa tentang ditanya di awal depan nama dan kemudian bagaimana kondisi kesehatan. Tapi seterusnya ya karena nggak ada hubungannya, ya makanya ya udah lanjut saja. Jadi makanya dengan cepat, meskipun saya nggak tahu masing-masing mungkin agak berbeda. Saya ada 85 pertanyaan dengan 55 halaman
maka bisa diselesaikan dengan sangat cepat ya gitu. Jadi jangan kecewa ya untuk para pelapor yang sudah berharap itu akan, karena itu pun nanti akan menjadi catatan bagi kepolisian kenapa mereka memproses sesuatu yang tidak jelas ya, karena tidak jelas. Dan yang paling penting, kami tadi juga menyampaikan surat dari tim kuasa hukum kami bahwa ini tidak ada legal standingnya. Jadi mereka 5 pihak itu tidak ada legal standingnya, apalagi mereka ada yang mengatasnamakan pengacara. Ya gitu, itu kan aneh gitu. Pengacara kok malah lapor tugasnya. Jadi itu sama sekali duluan Nurul ya gitu. Jadi nalar ya. Jadi kami sekali lagi terima kasih kepada media, terima kasih kepada Polda Metro Jaya yang sudah sangat-sangat profesional dengan sangat bagus memproses ini, dan moga-moga ya kami juga berdoa moga-moga. Dan pemirsa, kabar dari proses pencarian korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami. Anda kembali di Kabar Merah Putih pemirsa. DVI Polda Jatim mengidentifikasi 1 jenazah korban KMP Tunu Pratama Jaya yang ditemukan di perairan Selat Bali. Dalam kurun waktu kurang dari 1 hari, tim DVI Polda Jatim mengidentifikasi jenazah berjenis kelamin laki-laki yang ditemukan di perairan selatan Selat Bali. Korban yang saat ditemukan menggunakan kaos warna biru dan celana warna coklat oleh KRI Pulau Vaneldo dan dievakuasi oleh KRI Tongkol 813 ke Dermaga Pusri Ketapang, masuk dalam manifest KMP Tunu Pratama Jaya. Korban yang pertama yang ditemukan ini, yang pada hari Minggu, dari primer sidik jari terkonfirm ya. Pada gigi terkonfirm juga ya. Dari data pemeriksaan odontologi kita dan dari antemortem foto kita cocokkan, teridentifikasi. Lalu pemirsa, bagaimanakah proses pencarian korban KMP Tunu Pratama di Selat Bali hari ini? Kita bergabung dengan jurnalis TV One, Farah Manila, di Rumah Sakit Umum Belambangan, Banyuwangi. Farah, ada berapa korban yang ditemukan hari ini? Iya, Sena dan juga pemirsa, sampai saat ini informasi yang memang kami terima ini ada temuan 1 korban pada pagi hari tadi. Namun pihak Kapolresta Banyuwangi mengatakan bahwa ini masih dalam proses konfirmasi, dan saat saya tanyakan di RSUD Belambangan apakah korban tersebut telah masuk ke RSUD Belambangan, informasi yang kami dapatkan ini memang belum ada jenazah ataupun korban yang masuk ke RSUD Belambangan untuk melakukan identifikasi postmortem. Namun pemirsa, penemuan yang kemarin ini ada sebanyak 2 jenazah yang berhasil ditemukan. 1 jenazah ditemukan pada pukul 10 sampai 11 siang kemarin. Jenazah berjenis kelamin pria ini bernama Kadek Oka, asal Kelungkung, Bali, dan berusia 51 tahun. Dan hasil dari identifikasi Dokpol Polda Jawa Timur yang dilakukan sejak pukul 1 siang kemarin ini menyebutkan bahwa memang korban ini merupakan penumpang KMP Tunu Pratama Jaya setelah melakukan serangkaian proses identifikasi seperti mengambil sidik jari, kemudian DNA dan sejumlah data-data lainnya yang dicocokkan dengan data antemortem yang telah diterima oleh pihak Bidokes Polda Jawa Timur. Dan berdasarkan ciri-ciri atau hasil identifikasi, ciri-ciri dari korban tersebut adalah wajah bulat, rambut botak, berkumis, dan berjenggot. Dari medis, sekunder, medis teridentifikasi. Artinya memang ini sudah sesuai begitu ya dengan data penumpang KMP
KMP Tunu Pratamajaya. Dan sekarang ini di belakang saya adalah RSUD Blambangan, posko pusat dari identifikasi postmortem yang sayangnya kami belum bisa atau belum mendapatkan izin untuk bisa masuk ke area dalam. Namun informasi yang kami dapatkan memang sudah ada 2 jenazah yang berada di RSUD Blambangan. Namun untuk identifikasi satu jenazah lainnya yang ditemukan pada petang kemarin, ini kami masih belum mendapatkan informasi apakah mereka merupakan penumpang dari KMP Tunu Pratamajaya. Artinya proses identifikasi ini sepertinya memang masih terus dilakukan oleh Dokpol Polda Jatim. Dan hari ini pemirsa sebenarnya diagendakan akan ada penyerahan jenazah almarhum Kadek Oka kepada pihak keluarga. Dan sampai saat ini pihak keluarga ini memang belum tiba di RSUD Blambangan. Anda bisa saksikan baru saja ini ada ambulans yang memasuki RSUD Blambangan, namun kami masih belum mendapatkan informasi apakah ambulans yang baru masuk ini merupakan korban atau jenazah baru yang baru ditemukan. Nanti kami akan mencari informasi terkait hal ini. Namun yang pasti hari ini akan ada penyerahan jenazah kepada keluarga yang memang berasal dari Bali dan sampai saat ini masih dalam proses perjalanan menuju RSUD Blambangan. Di belakang saya ini juga telah ada Bupati Banyuwangi beserta direktur atau wakil direktur RSUD Blambangan yang juga tidak bisa atau belum berkenan untuk memberikan statement terkait penemuan atau identifikasi postmortem dari jenazah dan agenda yang akan dilakukan pada hari ini. Sementara untuk proses pencarian, Sena dan juga pemirsa, ini memang sampai sekarang ini memang masih terus dilakukan, baik itu oleh SRU Darat, Search and Rescue Unit Laut maupun SRU Udara. Dan jika memang kondisi laut ini memungkinkan, TNI AL akan melakukan proses justifikasi dengan menerjunkan ROV untuk memantau apakah benar titik yang sebelumnya diduga adalah bangkai KMP Tunu Pratamajaya ini memang benar kapal yang selama ini dicari. Ketika memang sudah dinyatakan bahwa benar itu adalah bangkai KMP Tunu Pratamajaya, tim penyelam juga akan diterjunkan untuk melakukan proses evakuasi dengan kondisi laut yang memungkinkan. Sementara itu informasi yang bisa kami sampaikan, Sena, dari wilayah Banyuwangi, Jawa Timur. Baik, terima kasih Farah Manila, hati-hati dalam bertugas. Sementara itu pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau perencanaan pencarian penumpang KMP Tunu Pratamajaya di ASDP Ketapang. Wapres Gibran langsung menanyakan evaluasi dan perencanaan pencarian korban yang sudah memasuki hari keempat. Usai memastikan perencanaan pencarian matang, Gibran melanjutkan agenda dengan memberikan santunan kepada 6 keluarga korban meninggal dunia. Masih di tempat yang sama, Wapres Gibran juga mengunjungi keluarga korban hilang yang sampai saat ini masih menunggu kepastian keberadaan penumpang kapal di ruang tunggu ASDP Ketapang dan sempat berdialog dengan keluarga korban secara tertutup. Kemudian dari Polri, dari Bali Air, menyusun pantai utara ke selatan di Ketapang. Ini dan 13 KRI Vanindo. Kabar lain pemirsa, gelaran Jakarta dalam Warna 2025 dilaksanakan di Bundaran HI berlangsung meriah. Berbagai kesenian budaya Betawi berhasil menghibur warga yang hadir. Pemprov DKI Jakarta mengadakan gelaran Jakarta dalam Warna pada Minggu 6 Juli 2025 yang bertempat di Bundaran HI Jakarta. Gelaran Jakarta dalam Warna melambangkan kekayaan, keberagaman, budaya, etnis, dan tradisi yang hidup berdampingan di ibu kota Indonesia. Gelaran ini dihadiri langsung oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno. Gelaran ini menampilkan berbagai kesenian budaya Betawi, di antara lain tarian massal dan pencaksilat. Jadi acara-acara seperti ini tidak harus perayaan, tetapi harus ada di dalam masyarakat sendiri. Maka untuk itu di berbagai acara saya sudah mewajibkan misalnya semuanya busana Betawi. Termasuk ketika melatih pejabat saya wajibkan semuanya memakai ujung serong. Jakarta penuh warna itu menggambarkan harapan bagi semuanya. Sehingga dengan demikian warna merah, biru, kuning, hijau semuanya mempunyai harapan untuk hidup lebih baik di Jakarta. Dan itulah yang saya dan Bang Dul ingin wujudkan.
Maka kenapa bagi warga yang di luar Jakarta pun kita pikirkan, bagi warga yang ada di Jakarta sendiri, mari kita buat Jakarta lebih semarak, menarik, penuh warna, dan mensejahterakan masyarakatnya. Tak hanya itu, gelaran Jakarta dalam warna juga mendapatkan penghargaan rekor muri terhadap kolaborasi antara pencaksilat dan tarian massal. Kekuatan Jakarta adalah di komponen silat. Silat bukan hanya ilmu bela diri, tapi adalah penghargaan kepada budaya Betawi itu sendiri. Yang insya Allah inilah awal kita membangun Jakarta menuju 500 tahun pada tahun 2027. Nah, mudah-mudahan hari ini bisa mengawali kita dan semua berjalan dengan aman, tertib, dan bahagia. Dengan adanya gelaran Jakarta dalam warna, diharapkan dapat melestarikan budaya dan mempererat kesatuan bangsa. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, jelang pelaksanaan Sekolah Rakyat, Menteri Pekerjaan Umum cek persiapan Sekolah Rakyat di Bekasi. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 di Kota Bekasi, Jawa Barat dijadwalkan mulai beroperasi pada tanggal 14 Juli 2025. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo hari ini meninjau langsung progres pembangunan fasilitas yang saat ini sudah mencapai 98%. Infrastruktur utama termasuk gedung kelas, fasilitas pendukung dan asrama siswa dipastikan siap digunakan saat tahun ajaran baru dimulai. Pada 9 dan 10 Juli mendatang, para siswa dijadwalkan mengikuti pemeriksaan kesehatan dan menginap 1 malam di asrama untuk pengenalan lingkungan. Sementara program MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah akan digelar pada 14 Juli bersamaan dengan dimulainya tahun ajaran baru. Hingga saat ini terdapat 180 murid yang terdaftar di Sekolah Rakyat Menengah Atas 13. Upaya mencari potensi generasi muda di Kalimantan Tengah terus dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran. Salah satu caranya dengan memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam rangka memperkuat peranan pemuda untuk membangun Kalimantan Tengah menjadi lebih maju dan sejahtera, Ketua Umum Tunas Indonesia Raya atau TIDAR, Rahayu Saraswati Jojo Hadikusumo melakukan kunjungan kerja ke Kota Palangkaraya pada Jumat 4 Juli 2025. Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran beserta jajaran pengurus Provinsi Kalteng menyambut kedatangan Rahayu Saraswati di Bandara Cilik Riwut, Palangkaraya. Selain Rahayu Saraswati Jojo Hadikusumo, turut hadir rombongan yakni Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Susanto Yandri, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, sekaligus Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Kunjungan ini merupakan wujud kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah guna mengakselerasi pembangunan di desa-desa Kalimantan Tengah. Pada kesempatan ini, Gubernur Agus Tiar Sabran beserta rombongan turut menghadiri acara Sarasehan Pemuda saat Rapimpurnas KNPI 2025 di Aula Kantor Gubernur Kalteng. Kehadiran sosok Rahayu Saraswati Jojo Hadikusumo selaku Ketua Umum TIDAR bisa membawa angin segar bagi pemuda-pemudi asal Kalimantan Tengah untuk lebih berkontribusi pada tanah kelahirannya. Selain itu, Tunas Indonesia Raya di bawah kepemimpinan Rahayu Saraswati Jojo Hadikusumo berkomitmen menyiapkan kader muda potensial sebagai penyokong utama program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejalan dengan misi yang diemban Rahayu Saraswati Jojo Hadikusumo, Gubernur Agus Tiar Sabran menargetkan sebanyak 300 pengusaha muda ambil bagian dalam mempercepat terwujudnya Kalteng Maju, Kalteng Berkah, dan Kalteng Sejahtera. Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran juga berharap melalui kegiatan kunjungan kerja ini, pemerintah pusat bisa melihat potensi dan perkembangan desa-desa di wilayah Kalteng. Tentunya berbagai permasalahan juga menjadi fokus utama Agus Tiar Sabran merancang berbagai kebijakan agar program pembangunan desa menjadi lebih tepat sasaran. Hal tersebut dilakukan oleh Gubernur Agus Tiar Sabran untuk mempersiapkan Kalimantan Tengah menuju Indonesia Emas 2045.
Pemirsa, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau pembangunan irigasi proyek strategis nasional Waduk Pidekso. Kabarnya usai jeda, tetap bersama kami. Pemirsa, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengecek pembangunan irigasi proyek strategis nasional atau PSN di Waduk Pidekso, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Waduk ini nantinya digunakan untuk mendukung program pemerintah. Kamu sini ya? Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau progres pembangunan proyek Waduk Pidekso di Wonogiri, Jawa Tengah. Proyek yang dibangun mulai tahun 2018 ini tengah menyiapkan irigasi primer di sisi kanan dan kiri Bengawan Solo. Ditargetkan akhir tahun 2025 ini pengerjaannya selesai 35% dan dilanjutkan tahun berikutnya. Waduk Pidekso terbesar kedua di Wonogiri setelah Waduk Gajah Mungkur. Memiliki debit air baku 300 liter per detik, dapat mengaliri sawah seluas 1.500 hektar. Nantinya Waduk Pidekso memiliki 4 manfaat utama, yakni mendukung swasembada pangan, suplai air baku, mereduksi banjir, dan pariwisata. Mengawal pembangunan bendungan Pidekso sekaligus yang sedang dikerjakan saat ini adalah irigasi. Ada 2 irigasi primer kanan dan kiri dari Bengawan Solo yang sedang dikerjakan. Mudah-mudahan sampai dengan akhir tahun ini bisa dituntaskan kurang lebih sekitar 35% dan setelahnya kita akan lanjutkan di tahun depan. Dalam kesempatan tersebut, AHY juga berdialog dengan warga dan para petani setempat. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Agus Sabtono, TV One mengabarkan. Swasembada, kebutuhan air. Pemirsa, untuk pertama kalinya Indonesia mendapat undangan resmi dari pemerintah Prancis untuk berpartisipasi dalam peringatan Hari Nasional Prancis. Total ada 451 personel dari pasukan upacara TNI AD, AU, dan AL, serta Taruna Akademi resmi dilepas menuju Prancis untuk ikut Bastille pada 14 Juli 2025 mendatang. Kontingen ini terdiri dari 262 pasukan upacara dari TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara, serta 189 personil drum band dari Taruna Akademi TNI dan Polri. Sebanyak 50 orang lainnya terlibat sebagai pendukung. Parade militer ini akan melintasi rute sepanjang 1,9 hingga 2 km dari Camp Alice menuju ARC The Triumph dan akan disaksikan jutaan warga termasuk turis internasional. Sementara Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dijadwalkan akan hadir dalam upacara tersebut yang juga akan dihadiri negara-negara Uni Eropa dan perwakilan mitra strategis Prancis. Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Esok Kabar Merah Putih akan kembali di waktu yang sama. Dan jangan beranjak dulu pemirsa, karena sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Berita Utama Kriminal. Saya Shena Damayana mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.